Oke guys, balik lagi bersama gue di Chess Enthusiast ya. Oke, kita bahas permainan gue dari sudut pandang Agung System ya. Jadi Agung System adalah teori catur yang gue temukan ya, yang terdiri dari yang pertama tuh apa ya? Kok gue lupa ya? Oke, yang pertama ini adalah pengembangan perwira ya. Kedua simplifikasi, yang ketiga endgame yang baik ya. Ya, kalau nggak salah itu ya. Oke, langsung aja ya. Ya, gue sebagai item dan lawan mengeluarkan 4 ya. Gue lawan dengan pembukaan Prancis ya. 6 lawan mengeluarkan kuda dan gue mengeluarkan D5. Nah, ini masih pembukaan Prancis ya. Oke, lalu lawan ternyata makan dan gue makan dengan menteri. Nah, ini kenapa gue makan dengan menteri ya? Ini awalnya gue makan pakai menteri itu gue terinspirasi dari Magnus Carlsen ya. Dia pernah melakukan hal ini gitu. Jadi gue ingat dan ya gue tiru gitu. Oke. Lalu dia menjalankan 4 dan gue menjalankan kuda ke F6 ya. Nah, ini mulai ya. Pengembangan perwira secepat mungkin ya. Oke. Lalu lawan mengeluarkan C4 ya, di sini mengancam menteri dan gue pindahkan menteri ke tempat awal ya. Oke. Lalu lawan mengeluarkan kuda C3 dan di sini gue mengeluarkan kuda C6 ya. Jadi kalau tidak ada yang bisa kita serang ya, kita keluarkan perwira baru ya. Oke, lalu lawan mengeluarkan E2 ya, ke J2. Lalu gue mengeluarkan H6. H6 ini adalah menjaga si kuda yang ini nih ya, nggak bisa maju ke depan ya. Lalu lawan mengeluarkan gajah F4 ya. Lalu gue mengeluarkan kuda H5 ya. Itu maksudnya untuk mengancam menyerang si gajah ya. Kuda H5. Lalu gajah diturunkan, dibalik dia kembali ya, defense. Lalu gue mengeluarkan A6 ya, biar si kuda yang ini tidak bisa maju ke depan ini ya. Lalu lawan rokade dan gue di sini apa ini gue? Oh ya, gue mengeluarkan B5 ya. Wow, itu blunder ternyata ya. Kenapa blunder? Kita lihat. Oke. Oke. Lalu dia mengeluarkan pion dan gue malah memundurkan kuda gue ya, karena gue nggak mau itu menjadi apa ya, di depan raja tuh jadi terbuka gitu. Saya kurang suka ya, walaupun di sini komputer menyarankan hal itu ya, tapi kadang-kadang ya kita harus punya kaidah tersendiri ya. Oke, lalu lawan mengeluarkan pion B3. Lalu gua menjalankan pion B4 ya. Lalu kuda pindah ke E4 dan gua memindahkan kuda ke F6, mengancam pertukaran ya. Ternyata tidak dimakan. Gua makan aja itu pakai gajah ya. Ternyata makan kuda ke F6 dan gua makan kuda lagi. Lalu dia menyerang terus ya, dan gua majukan ya ke atasnya, karena sebisa mungkin kita geraknya ke depan ya guys. Kenapa gua nggak mundur? Karena teorinya bilang sebisa mungkin kita ke depan ya, makanya gua ke depan tuh.
Oke. Lalu dia terus menyerang dan gue pindah ke A5. Oke. Lalu dia memundurkan si gajah ya ke B2. Nah, dia menjalankan rokade. Wow. Nah, gue nggak suka ya rokade yang panjang ini ya, karena ini udah pada berlubang gitu ya guys. Jadi kayak merasa riskan gitu. Jadi gue tidak rokade panjang ya di sini. Nah, di sini gue malah menjalankan benteng ke D8 ya. Sini, nyorot ke sini ya. Oke, karena dari tadi si benteng yang belum bergerak. Lalu benteng digerakkan ya. Lalu 2 pindahkan ini gajah ya ke 7. Lalu dia menjalankan pion. Nah, dan gue di sini. Kenapa blunder ya? Kok aneh blunder nih? Ini kenapa gue anggap ini bagus? Karena ketika kalau dia makan, gue bisa makan si menteri guys. Atau kalaupun misalnya gue benteng makan, ya dia kan takut ya. Tapi di sini malah blunder ya. Gue paham deh. Ya intinya di sini rawan kehabisan waktu ya. Ya memang sih akurasinya menangan dia sih 80, dia 80 gue 70, tapi di sini gue menang ya karena lawan kehabisan waktu guys. Oke gitu guys, permainan gue ya silakan komentari gitu gimana menurut kalian. Oke, thank you udah nonton.